Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Satu hal yang menarik, negara-negara eksportir terbesar untuk produk-produk halal adalah bukan negara yang jumlah penduduk muslimnya banyak begitu ya, bahkan dikategorikan sebagai bukan negara muslim tapi kemudian dapat menguasai pasar halal global. Ini cukup ironis sebetulnya. Selain masalah kualitas, kemudian juga daya saing dari harga. Apalagi yang menjadi kendala lah untuk Indonesia dapat menguasai pasar halal global, Prof? Ya, saya kira memang tadi kualitas masih lebih rendah daripada produk di negara lain. Yang kedua juga harga mungkin lebih mahal karena itu yang kurang efisien. Yang ketiga mungkin juga sikap penduduk kita yang lebih cenderung menyenangi produk impor daripada produk dari negara sendiri. Dan juga industri kita atau pengusaha kita barangkali lebih cenderung menjadi trader, pedagang atau importir daripada menjadi industri manufacturer. Kita lihat misalnya tidak hanya produk halal ya, misalnya industri produk beras saja, misalnya produk pertanian pun kita masih lebih impor daripada kita menggalakkan produksi dalam negeri. Ya, Prof, kalau kita boleh belajar dari negara-negara lain yang menjadi penguasa di pasar halal global, apa yang dimiliki oleh mereka yang kita belum miliki, dan bisakah kita melengkapi amunisi-amunisi yang dimiliki oleh mereka? Salah satunya adalah mungkin bicara mengenai suku bunga pinjaman lah. Banyak yang kemudian melihat bahwa salah satu alasan mengapa kemudian secara harga kita daya saingnya nggak terlalu baik, karena salah satunya adalah karena bunga pinjamannya yang kemudian masih dikategorikan tinggi. Belum lagi biaya-biaya lain lah, yang akhirnya ujung-ujungnya berpengaruh terhadap harga jual kepada konsumen. Nah, apa yang bisa dipelajari lah oleh Indonesia dari negara-negara yang menguasai pasar halal global tersebut? Ya, kalau kita lihat memang ini masalahnya kompleks ya. Salah satu diantaranya barangkali suku bunga dan hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan industri. Bukan hanya industri halal, tapi industri secara umum ya. Di mana masih banyak hal-hal yang membuat ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan industri kita menjadi tidak efisien. Nah, pesaing Indonesia mampu menemukan produk yang lebih murah harganya dengan kualitas yang lebih baik. Karena itu memang didukung oleh faktor-faktor lain tadi. Kita ambil contoh misalnya ya, produk daging ayam dari Brazil. Itu bagaimana bisa daging ayam dari Brazil bisa dijual lebih murah daripada daging ayam dari Indonesia sendiri. Padahal mereka memerlukan biaya ekstra untuk mengirim daging dari Brazil ke Indonesia. Berarti ada yang salah dengan sistem peternakan ayam di Indonesia sehingga tidak kompetitif. Nah, saya pernah diskusi dengan teman-teman dari Fakultas Peternakan. Nah, misalnya salah satu penyebabnya adalah harga pakan ternak yang juga mahal di Indonesia. Karena itu memang diperlukan suatu keterpaduan antar sektor untuk membangun suatu ekosistem industri halal yang efisien di Indonesia, saya kira. Oke.